Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Septiani, NPM 23742011054, Prodi Hukum semester 3. Dengan ini ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan dosen pengampu Bapak Ibrahim Fikmah Edrisi SHMH. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang alat bukti, barang bukti, dan juga teori pembuktian. Saya akan mulai dengan alat bukti. Hari Sasangka dan Lili Rosita dalam bukunya Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Mandar Maju, Bandung 2003, halaman 13, menulis bahwa pentingnya keberadaan alat bukti itu sendiri tidak dapat dilepaskan dengan fungsi pembuktian dalam perkara pidana, yaitu bagi penuntut umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum atau terdakwa, dibuat dasar untuk membuat keputusan. Berdasarkan pasal 184 KUHP, disebutkan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang pertama akan saya jelaskan adalah keterangan saksi. Dalam pasal 1 angka 26 KUHP menyatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia alami, atau ia lihat sendiri. Berikutnya ada syarat saksi. Penjelasannya ada dalam pasal 185 ayat 1 KUHP. Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium di auditu. Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan alat bukti ada 3 syarat, yaitu yang pertama adalah syarat objektif. Syarat objektif ini maksudnya tidak boleh ada hubungan keluarga dan mampu bertanggung jawab. Mampu bertanggung jawab di sini maksudnya adalah berusia minimal 15 tahun atau sudah pernah menikah dan tidak gila. Yang kedua ada syarat subjektif, yaitu saksi menerangkan apa yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi melihat, mendengar, atau mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut. Yang ketiga ada syarat formal, yaitu keterangan saksi diucapkan dalam sidang pengadilan dan diucapkan di bawah sumpah, serta tidak dikenal dengan unus testis dengan pengecualian satu saksi dapat menjadi saksi apabila didukung alat bukti yang lain, misalnya keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya. Saksi wajib hadir apabila dipanggil. Jika tidak hadir, saksi akan diancam dengan pasal 224 dan 522 KUHP. Berikutnya ada 3 kelompok yang tidak wajib menjadi saksi, yaitu yang pertama, mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, ada dalam pasal 168 KUHP. Yang kedua, karena pekerjaan, jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta mengundurkan diri dari posisi saksi dalam pasal 170 KUHP, misalnya pastor, dokter, atau notaris. Yang ketiga, secara mutlak atau absolut tidak dapat menjadi saksi sesuai dengan pasal 171 KUHP, yaitu anak berusia kurang dari 15 tahun dan belum menikah dan orang yang sakit ingatannya. Berikutnya ada penggolongan saksi, yaitu yang pertama berdasarkan kedudukan. Ada saksi korban. Saksi korban adalah mereka yang menjadi korban dari tindak pidana, dan ada saksi biasa. Saksi biasa dimaksud di sini itu termaksud dikualifikasikan sesuai dengan syarat-syarat saksi yang sudah saya sebutkan. Yang kedua ada berdasarkan keterangan yang diberikan. Yang pertama ada saksi biasa, dan yang kedua ada keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan berdasarkan keahlian yang dimiliki seseorang
berdasarkan ilmu pengetahuannya. Yang ketiga ada berdasarkan siapa yang membawa. Ada saksi a charge, merupakan saksi yang dibawa oleh penuntut umum. Fungsinya memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa. Yang kedua ada saksi a charge, merupakan saksi yang dibawa oleh penasihat hukum. Fungsinya memberikan keterangan yang meringankan terdakwa. Selanjutnya ada saksi mahkota dan saksi berbalisan. Saksi mahkota adalah seorang saksi yang sekaligus menjadi terdakwa dalam kasus yang sama. Di sini ada dua jurisprudensi terkait keberadaan saksi mahkota, yaitu berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung 1174K PID 1994 dan 1592K PID 1994, saksi mahkota tidak dapat diajukan. Jurisprudensi yang kedua ada kasus Antasari, Mahkamah Agung memperbolehkan keberadaan saksi mahkota. Patut digarisbawahi di sini berdasarkan pasal 142 KUHP dalam hal penuntut umum menerima suatu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141. Penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Selanjutnya alat bukti selanjutnya adalah keterangan ahli. Yang tepat adalah keterangan ahli dan bukan saksi ahli. Beberapa catatan terkait dengan keterangan ahli sebagaimana diatur dalam pasal 120, 132, 133, 179 dan 186 KUHP. Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ada dalam pasal 1 angka 28 KUHP. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh orang yang berkepentingan. Dalam hal timbul keberatan yang berasal dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. Penelitian ulang sebagaimana disebut pada ayat 2 dan ayat 3 dilakukan oleh instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. Penelitian ulang sebagaimana disebut pada ayat 2 dan ayat 3 dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. Ahli memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa seorang ahli tidak dapat dijerat telah memberikan keterangan palsu seperti halnya seorang saksi biasa. Bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Alat bukti selanjutnya adalah surat. Lebih lanjut, KUHP merumuskan alat bukti surat yang dapat dipakai sebagai alat bukti yaitu berdasarkan pasal 187 yang berbunyi, surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Berdasarkan pasal 187 KUHP, maka kategori surat itu sendiri adalah yaitu yang pertama ada berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. PAF Lamintang dalam buku Kitab Undang-Undang Acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut jurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana memberikan contoh, misalnya akta notaris, berita acara, pemeriksaan surat. Selanjutnya ada surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang. Untuk surat atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian
suatu hal atau suatu keadaan. PAI Flamintang dalam buku yang sama memberi contoh misalnya putusan pengadilan dan berita acara pemeriksaan di tempat kejadian yang dibuat oleh penyidik. Selanjutnya ada surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. Dan yang terakhir, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Selanjutnya, alat bukti selanjutnya yaitu petunjuk. Berdasarkan pasal 188 KUHP yang berbunyi, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya adalah keterangan terdakwa. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diadili, dan diperiksa di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia lihat atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri sesuai dengan pasal 189 ayat 3 KUHP. Dan keterangan terdakwa saja tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain sesuai dengan pasal 189 ayat 4 KUHP. Alat bukti selanjutnya adalah elektronik. Keberadaan alat bukti elektronik ini tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan perundang-undangan terkait dengan pembuktian perkara pidana seiring dengan perkembangan teknologi. Khususnya pada tanggal 21 April 2008 ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 untuk selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang ITE. Diundangkannya UU ITE ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam kancah perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pasal 5 Undang-Undang ITE yang berbunyi, ayat 1, informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Ayat 2, informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Menjadi permasalahan di sini, apa makna perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia? Artinya, bagaimana aparat penegak hukum menerjemahkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang ITE tersebut terkait dengan kedudukan alat bukti elektronik ini. Ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur tentang alat bukti elektronik intinya sama seperti Undang-Undang ITE yang diatur oleh KUHP, maka dikenal dengan alat bukti elektronik, namun tidak memberikan kejelasan kedudukan alat bukti elektronik ini seperti apa. Perundang-undangan yang mengatur alat bukti elektronik di sini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, lalu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan yang terakhir, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/3
13/2008 tentang rekam medis. Khusus untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam lembaran negara tahun 2001 Nomor 134 tambahan lembaran negara Nomor 4150 untuk selanjutnya disingkat dengan UU PTPK. Dalam pasal 26A dengan tegas keberadaan alat bukti elektronik ini sebagai alat bukti petunjuk. Dengan mendasarkan pada penjelasan yang sudah saya sampaikan, terlihat bahwa alat bukti elektronik ini selain merujuk pada Undang-Undang PTPK, maka menurut saya merupakan alat bukti yang keenam di luar dari 5 alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHP. Selanjutnya ada barang bukti. Patut dicatat di sini juga bahwa meskipun KUHP tidak memberikan penjelasan apa itu barang bukti, namun dengan membaca pasal 46 ayat 2 KUHP yang berbunyi, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain. Terlihat bahwa barang bukti di sini terkait dengan barang atau benda yang dilakukan atau dikenakan penyitaan oleh aparat penyidik. Selanjutnya adalah teori-teori pembuktian. Yang pertama ada teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif atau positive wettelich Bewisch theory. Teori pembuktian ini didasarkan kepada alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang. Menurut Simons, sistem atau teori ini berusaha menyingkirkan pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Kelemahan dari teori ini adalah mengesampingkan keyakinan hakim sehingga hakim tidak bisa bergerak secara bebas untuk memutus tentang kebenaran perkara yang ia hadapi. Kelebihan dari teori ini adalah dengan alat bukti yang sudah ditentukan dan mengikat hakim, maka hakim harus tunduk pada peraturan undang-undang yang sudah mengatur masalah pembuktian, dan teori ini sudah tidak dianut di negara-negara di dunia. Selanjutnya ada teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja atau conviction in them. Teori pembuktian ini didasarkan kepada keyakinan hakim atas hati nurani hakim sehingga pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh Prancis. Kelemahan dari sistem ini adalah terlalu memberikan kebebasan yang besar kepada hakim sehingga sulit diawasi. Di sisi lain, terdakwa juga sulit melakukan pembelaan. Kelebihan dari sistem ini adalah di tangan hakim yang jujur, berdedikasi dan bermoral akan bisa diharapkan putusan yang adil bagi terdakwa maupun yang dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah teori pembuktian keyakinan hakim atas alasan yang logis atau la conviction res oni. Teori pembuktian ini didasarkan kepada keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan. Selanjutnya dan yang terakhir adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau negative wettelich Bewisch theory. Teori ini sedikit berbeda dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan atas alasan yang logis. Pangkal tolaknya didasarkan pada ketentuan undang-undang dan didasarkan pada ketentuan undang-undang yang menyebutkan secara limitatif. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah, dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti, barang bukti, serta teori pembuktian memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kebenaran material dalam suatu perkara pidana. Pembuktian hukum acara pidana di Indonesia mengacu pada sistem pembuktian yang bebas, yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menilai dan memutuskan kasus berdasarkan keyakinannya setelah mempertimbangkan alat bukti yang ada. Hakim tidak terikat oleh aturan pembuktian yang kaku dan dapat memutuskan
berdasarkan kesimpulan yang objektif. Selain itu, hukum acara pidana di Indonesia menerapkan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, yang berarti seorang terdakwa dinyatakan tidak bersalah sampai ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa dirinya bersalah. Secara keseluruhan, alat bukti dan barang bukti berfungsi untuk membuktikan kebenaran, sementara teori pembuktian memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan kebenaran material dari suatu perkara dengan cara yang adil dan rasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rini Septiani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.